Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana madadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid danan. Amma ba'du, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Amma adapun sudah itu, artinya sudah membaca bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Faqad qala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, maha luhur siapa dia Allah. Wa huwa adapun dia Allah asdaqul qailin, paling benarnya al-qailin, yang mengatakan, yang berfirman gitu atau berkata. Ayat ini lagi-lagi kaitannya dengan iradah ya. Dalam khutbahnya di atas bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, sa'adah ya, seorang harus menjalani jalan menuju kebahagiaan itu ya. Dan kebahagiaan itu adalah iman dan ibadah dengan sungguh-sungguh, artinya bukan formalitas, dan perjalanan. Jadi itu termasuk usaha ya, usaha menuju sa'adah, menuju kebahagiaan itu harus melalui jalannya, yaitu iman dan ibadah. Dan itu dimulai dengan iradah, dengan adanya kemauan ya. Nah kemudian di dalam ayat ini, ayat mayuridul ajilata ini, bahwa Allah menjelaskan bahwa iradah itu terarah kepada satu tujuan gitu. Jadi iradah itu kan pendorong suatu usaha, suatu kerja ya. Jadi kita seperti sekarang ya, kita ngaji itu kan kerja, termasuk sa'yun ya, kerja usaha ya. Tentu ini usaha ini ada dimulai dengan iradah dulu, ada kemauan ya. Nah, usaha itu pasti terarah kepada tujuan ya. Jadi kita bekerja atau usaha itu pasti punya tujuan, baik tujuan antara maupun tujuan akhir. Karena itu di sini Allah menjelaskan tentang tujuan hidup manusia, yang diikuti dengan usaha. Tentu keinginan itu tidak disertai usaha, itu bukan iradah namanya, itu umniyah ya. Umniyah itu angan-angan ya. Jadi setiap orang misalnya ingin kaya, tapi tidak semua orang punya iradah untuk kaya sehingga dia berusaha. Kalau angan-angan setiap orang itu sama gitu. Jadi iradah itu keinginan yang mendorong kepada usaha. Jadi kalau tidak mendorong usaha itu bukan iradah. Tujuan hidup manusia di sini ada dua.
Pertama, ada orang yang menghendaki mangkan yuridul ajilah. Orang yang menghendaki apa? Kehidupan yang segera jadi sekarang lah, kehidupan sekarang. Yaitu apa? Kehidupan dunia. Dunia itu kan ya sekarang ini, kehidupan sekarang. Jadi ajilah itu ad-dunia, kehidupan dunia. Ya, manusia ini mengalami tahapan-tahapan hidup. Ya, pertama di alam arwah, ya, alam arwah. Yaitu sebelum manusia masuk ke dalam kandungan ibu, ya, kandungan ibu. Itu adalah arwah, atau disebut alam dzar. Kemudian sudah itu pindah ke alam ajinnah, janin. Ajinnah itu janin, alam kandungan. Ya, jadi Allah meniupkan roh itu masukkan roh itu ke dalam badan yang ada dalam kandungan ibu itu. Jadi awalnya kan badan itu kan dari tanah, tapi kalau roh itu bukan. Ya. Jadi ditiupkan ke janin yang ada, ke badan yang ada dalam kandungan ibu, yang asalnya setetes air mani, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian gumpalan daging, dan ada tulangnya dan seterusnya. Akhirnya ditiuplah roh di situ. Nah, kemudian pindah ke alam dunia, alam yang ketiga. Itu alam dunia. Itu yang disebut ajil. Manusia kalau di alam arwah atau alam ajilnya ini belum punya kesadaran yang penuh. Di dunia ini sudah mempunyai kesadaran yang penuh, sehingga manusia itu di dunia ini lalu berusaha, bekerja dan berusaha, dan Allah memberikan bimbingan kepada manusia sebagai pedoman kerjanya, itu pedoman usahanya, yaitu berupa agama. Tapi Allah di dalam masalah ini, dalam masalah agama ini, Allah memberikan iradah, kebebasan berkehendak. Dalam Al-Quran disebutkan, Qulil haqqu min rabbik, katakan Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, barang siapa mau berimanlah dia. Wa man syaa falyakfur, dan yang mau falyakfur, kafirlah dia. Tapi harus tanggung jawab kepada hasilnya, ya, konsekuensinya. Inna adzalna hata inna adzalna lil kafirina al-zalimin naran ahatun suradiqah. Ya. Jadi orang itu kalau lalu tidak beriman, lalu kafir, sehingga dia nanti celaka di akhirat, itu salahnya sendiri, karena sudah diberitahu bahwa dia kalau ingin bahagia masuk surga tentu harus ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau lalu memilih tidak ibadah, setelah itu ya salahnya sendiri. Ya, jadi ini manusia ini dalam hidup dunia, dan dunia ini adalah menentukan nasib manusia dalam tahapan hidup selanjutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Karena itu lalu Allah menurunkan petunjuk, pedoman hidup, supaya yang kalau itu diikuti manusia akan bahagia.
Kalau tidak, manusia akan menderita dan celaka. Tapi manusia itu macam-macam tujuan apa yang dikehendaki atau tujuan hidupnya. Ada yang yuridul ajil, yang menghendaki al-ajil, kehidupan yang segera. Artinya dia segera ingin nikmat gitu. Segera ingin senang. Nah, kalau orang begitu itu kan tidak punya masa depan. Kalau orang segera ingin senang, itu tidak punya masa depan. Jadi misalnya masih muda, dia nganggur, tidak pernah belajar. Masih muda, tidak pernah bekerja. Kemudian di hari tuanya dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Lalu apalagi sakit-sakitan, lah ini kan susah menderita. Ini masih di dunia gitu. Ya. Dan manusia itu punya karakter ingin segera nikmat, ingin segera nikmat, tidak mau berpayah-payah. Itu disebut yuridul ajil. Orang menghendaki kehidupan yang segera. Ya tentu ini maksudnya di sini segera itu di dunia, kehidupan dunia. Nah, orang yang begitu, kata Allah, maka yuridul ajil. Barang siapa yang menghendaki zaman ajil kepada kehidupan segera, yaitu dunia, ajalna lahu fiha ma nasya, maka kami menyegerakan lahu bagi dia fiha, di dunia itu, dalam ajilah itu, manasya, akan suatu yang kami kehendaki. Di sini Allah tidak mengatakan ma yasha, ya, atau ma yurid, ya. Ya. Jadi maka kami segerakan bagi dia di dunia ini ma nasya, sesuatu yang kami kehendaki. Artinya apa yang diperoleh manusia itu di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ya, sehingga ada orang yang ingin enak di dunia tapi tidak enak. Karena itu Allah yang menghendaki, bukan manusia. Bukan sesuai dengan kehendak manusia. Ya, itu pun liman nurid. Jadi kami menyegerakan apa yang Allah kehendaki, liman nurid, bagi orang yang menghendaki siapa Allah. Artinya apa? Tidak semua orang lalu diberi semua, gitu. Hanya orang-orang yang dikehendaki. Ya. Jadi orang yang menghendaki kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia, ingin segera bersenang-senang, tidak memikirkan masa depan, yaitu akhirat, maka Allah akan mensegerakan, yang memberikan apa yang dia inginkan dunia itu, tapi sesuai dengan keinginan Allah, ya, dengan kemauan Allah, bukan kemauan dia, kemauan manusia. Nah kemudian di akhirat gimana? Summa ja'alna lahu jahannam. Summa kemudian ja'alna, menjadikan siapa kami, lahu bagi dia, jahannam, akan neraka jahannam. Itu tentu di akhirat, karena neraka itu di akhirat. Yasla, padahal masuk siapa diaman, akan jahannam itu mazmuman, padahal atau dalam keadaan tercela. Mengapa tercela? Ya, tercela karena dia sudah tahu, sudah diberitahu tapi tidak mau. Ya. Jadi begini, misalnya di gelas ada racun, ya, racun yang yang seperti air, ya. Di gelas atau di botol, ya, ada racun. Kemudian ada orang yang tidak tahu bahwa yang isi gelas atau botol itu racun, diminum, lalu mati dia.
atau paling tidak semaput ya. Bagaimana orang yang melihat pasti dia mengatakan kasihan dia itu mati kecelakaan karena tidak tahu ya. Dikira itu air lalu kemudian diminum. Tapi sekarang misalnya orang itu sudah tahu bahwa itu beracun dan dia sehat, akalnya tidak gila gitu. Ya. Lalu diminum lalu mati. Bagaimana komentar orang? Biarkanlah dia maunya sendiri ya. Andaikan bahasa Madura apa? Bengkal. Ya. Maunya karep ya. Ini namanya mazmum, dicela. Sudah celaka dicela lagi gitu. Lah inilah bahayanya orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Sudah tahu racun tapi masih diminum gitu. Ya. Jadi mazmuman. Kemudian madhuran ini terusir maksudnya dilamar Allah, tidak masuk surga. Nah, orang yang menghendaki kehidupan dunia saja gitu. Ini perlu diberi saja karena ada orang yang ingin dunia akhirat gitu. Pastinya ya kita ingin begitu seperti itu. Dia hanya menghendaki dunia saja, mayuridul al-ajil. Itu akan diberi oleh Allah keinginannya, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan sesuai dengan keinginan orang itu, bukan. Dia di akhirat tidak dapat apa-apa, bahkan dapat celaka dan dicela lagi. Nah, kemudian sebaliknya, waman barang siapa arad menghendaki zaman akhir takkan akhirat. Jadi tujuan hidupnya itu akhirat. Wasa'a dan berusaha atau bekerja zaman laha untuk akhirat itu saya dengan apa? Usaha akhirat. Artinya menjalani jalan untuk apa? Sukses akhirat itu sebab apa? Tujuan benar tapi cara yang dilakukan tidak benar, itu tidak nyampe. Jadi salah saya ya. Jadi dia berusaha bekerja untuk akhirat dengan apa? Usaha akhirat itu. Usaha akhirat itu apa? Ya ibadah. Nah, kalau usaha akhirat lalu apa? Berdagang, itu bukan usaha akhirat. Jadi katanya usaha akhirat, tapi berdagang itu bukan usaha akhirat. Itu usaha dunia, dagang itu. Hasilnya kita apa? Akan dipakai di dunia. Ya, lalu apakah orang berdagang atau orang itu tidak ada gunanya di akhirat? Ya tergantung tujuan akhirnya. Sebab perdagangan itu kan bukan, yang jelas orang berdagang kan ingin dapat uang kan gitu. Lalu kalau dapat uangnya itu dia mau diapakan? Nah, kalau uangnya itu untuk hura-hura, berarti dia mencari kesenangan dunia ya. Tapi kalau uangnya itu untuk bekal ibadah, bekal perjuangan, berarti berdagang itu ujung-ujungnya di akhirat. Sekalipun tetap berdagang itu urusan dunia gitu ya, bukan urusan akhirat. Berdagang itu hanya bisa saja ini bernilai akhirat. Urusan dunia tapi bernilai akhirat, bisa. Karena sebab apa? Sebab itu bukan usaha yang pokok ya untuk menuju akhirat, tapi itu penunjang hidup ya. Nah, usaha akhirat yaitu ibadah, kemudian penunjangnya ya termasuk berdagang itu atau berusaha cari nafkah gitu. Nah, kalau itu ditujukan akhirat, maka itu punya nilai ibadah.
tapi pekerjaannya tetap urusan dunia gitu. Karena itu berdagang itu ya seperlunya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi usaha dunia ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kembali lagi pada waman aradal akhirah, orang yang mendaki akhirat, wasalah dan dia bekerja berusaha untuk akhirat, sa'yaha dengan apa? Usaha akhirat. Wa huwa, sedangkan dia mukminun, beriman. Artinya dia tidak hanya berusaha akhirat, beribadah, melakukan amal ibadah, tapi dia beriman. Dan ini paralel dengan di atas. Jadi sabilus sa'adah itu hiya al-iman wal ibadah, iman dan ibadah. Ibadah itu usaha, ya. Iman itu ya mukmin itu. Artinya apa? Orang yang menempuh jalan menuju akhirat tapi tidak beriman, itu sia-sia, ya. Seperti orang sholat, berhaji, ya, tidak beriman. Berarti itu kan bukan ibadah, hanya bentuknya bentuk ibadah. Nah, bagaimana orang yang bertujuan hidup akhir, tujuan hidupnya itu akhirat dan usaha. Usahanya tentu disertai dengan iman. Sebab iman ini yang mendorong iradah itu iman, saudara. Ya. Afaulaika kana sa'yuhum, maka mereka itu karena ada sa'yuhum, usaha mereka masykuran, disyukuri oleh Allah. Artinya diterima dan dibalas. Kalamun qadimul la yamallu sama tanazzaha anqa wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi dajahli wa فيا رب متع بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي وعقلتي ويا رب وفقني أقواك يا الله ويا رب ارحمني بحسن خاتمتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.